Abad ke-19 hingga abad ke-20 kerap disebut sebagai abad modern, di mana umat Islam dihadapkan pada kenyataan bahwa bangsa Barat jauh mengungguli mereka. Keadaan ini tentu membuat berbagai respon bermunculan. Berbagai kalangan Islam merespon dengan cara yang berbeda-beda berdasarkan pada corak keislaman mereka. Ada yang merespon dengan sikap akomodatif dan mengakui bahwa memang umat Islam saat ini sedang dalam keadaan terpuruk dan harus mengikuti bangsa Barat agar dapat bangkit dari keterpurukan itu. Di sisi lain juga ada kalangan yang tidak mengakui bahkan menolak eksistensi adanya bangsa Barat itu sendiri. Dalam Islam, sebuah pergerakan modernisasi tidaklah dilarang, asal modernisasi tersebut tidaklah mencederai hukum Islam yang berlaku. Terdapat 3 gerakan modernisasi Islam yang utama. Pertama adalah gerakan tradisional, yang tetap merujuk pada Al-Quran dan Hadis secara mutlak. Jika tidak ada dalam Al-Quran dan Hadis, maka disebut bid'ah, dan bid'ah merujuk kepada api neraka. Yang kedua, gerakan rekonsiliasi, yang menegaskan perlunya kembali kepada Al-Quran dan Hadis, namun tidak menolak modernisasi yang hadir demi kepentingan masyarakat. Yang ketiga adalah gerakan sekularisasi. Modernisasi dibutuhkan agar negara muslim menjadi negara yang kompetitif. Pada abad ke-19, di dunia Islam itu terjadi pembaruan pola pikir dan pemahaman keagamaan. Pemikiran-pemikiran tersebut dimunculkan oleh orang-orang yang akan disebut sebagai mujadid. 3 diantaranya, yang pertama adalah Rifat Badawi, di mana beliau mengajak para pembaru Islam untuk mengembangkan fikih kontemporer agar sesuai dengan konteks zaman dan bisa menyelesaikan problematika masyarakat modern. Kemudian yang kedua ada Muhammad Abduh. Beliau mengklaim bahwa Islam merupakan dasar moral bagi masyarakat modern dan progresif. Islam di situ berperan sebagai pembatas, di mana Islam nanti berfungsi untuk membedakan mana yang baik dan mana yang buruk dari semua perubahan yang ada. Kemudian yang terakhir ada Rashid Ridho. Beliau salah satu pembaruannya berada di bidang pendidikan. Selain menekankan orang-orang untuk mempelajari agama, beliau juga menambahkan pelajaran sejarah, ekonomi, ilmu hitung, ilmu kesehatan, dan bahasa-bahasa asing ke dalam kurikulum pendidikan. Modernisme Islam adalah sebuah pergerakan yang mencoba merukunkan agama Islam dengan nilai-nilai modern dari Barat. Modernisme sangatlah berbeda dengan sekularis. Kelompok sekularis mengambil bulat-bulat apa yang datang dari Barat, tanpa mempertimbangkan sama sekali aspek kesejarahan dalam dunia Islam. Pergerakan modernisme menjadi salah satu pergerakan Islam pertama yang muncul pada pertengahan abad ke-19. Sebagai tanggapan terhadap perubahan pesat yang terjadi akibat dominasi Barat terhadap dunia Muslim. Para pencetusnya meliputi Jamaluddin Al-Afghani, Muhammad Abduh, dan Rashid Ridho. Pada masa ini, Mesir terbagi menjadi 2 kelompok. Pertama adalah mereka yang berpikir konservatif atau tradisional, dan yang kedua adalah kelompok modernis. Dalam pandangan kelompok modernis ini, cara pandang kelompok pertama menjadi mustahil untuk mencapai kemajuan. Industri konstitusi dan nasionalisme. Pada masa ini, abad 19, terjadi revolusi industri pada tahun 1750 hingga 1850, di mana terjadi perubahan secara besar-besaran di bidang pertanian, manufaktur, pertambangan, hingga berdampak pada kondisi sosial ekonomi dan budaya di dunia. Revolusi industri menandai dimulainya era pertumbuhan pendapatan per kapita dan pertumbuhan ekonomi kapitalis, dikarenakan pada masa ini muncul para pemilik modal menguasai peralatan-peralatan industri. Selanjutnya, paham-paham baru mulai bermunculan dari liberalisme, sosialisme, maupun demokrasi. Liberalisme adalah suatu aliran pemikiran yang mengharapkan kemajuan dalam berbagai bidang atas kebebasan individu. Sedangkan sosialisme adalah paham menghendaki suatu masyarakat dibentuk secara kolektif. Selanjutnya nasionalisme. Timbul nasionalisme dari aspek sejarah, karena suatu bangsa memiliki rasa senasib sepenanggungan untuk menggapai masa depan yang lebih baik. Kamana pada masa ini, abad ke-19 dikatakan sebagai abad nasionalitas dalam catatan sejarah di Eropa. Di lain sisi, wadah dari nasionalisme di negara ini muncul. Kebangkitan modern sekuler. Secara harfiah, sekuler berasal dari bahasa Latin yaitu saeculum yang bermakna ganda.
Kata sekuler akhirnya berkembang menjadi istilah yang bermakna duniawi atau materi. Jadi sekulerisme adalah pemisahan kehidupan sosial dengan agama. Awal sekularisme masuk ke negara Islam yaitu ketika runtuhnya kekhalifahan Utsmani dengan ditandainya deklarasi perubahan sistem pemerintahan menjadi republik oleh Mustafa Kemal Pasha. Karena kekhalifahan tersebut terlibat dalam Perang Dunia I di blok poros, menjadi pihak yang kalah, dan sebagai konsekuensinya mereka dipaksa untuk menerima syarat-syarat perdamaian dan kemudian memicu runtuhnya kekhalifahan Utsmani. Lalu ada Ziya Gökalp, yaitu dia seorang sosiolog terkemuka dan politisi nasional Turki yang pertama kali mempopulerkan istilah sekuler di dunia Islam. Lalu ada kebangkitan modern sekuler di negara lain seperti Iran, dipimpin oleh Reza Shah Pahlavi, dan di Afghanistan dipimpin oleh Amanullah Khan.